Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsya Oktavia Ramadhani dengan NPM 150510240240260. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peta konsep tentang siklus sel. Yang pertama yaitu pengertian siklus sel. Siklus sel merupakan serangkaian proses yang dilalui sel untuk tumbuh, mereplikasi DNA, dan menghasilkan dua sel anakan yang identik secara genetik. Siklus sel ini terdiri dari dua tahapan utama, yaitu tahap yang pertama adalah interfase, yang kedua yaitu fase mitosis atau fase M. Pada tahapan interfase ini terdiri dari tiga fase lagi, yaitu fase gap 1 atau G1, fase sintesis atau fase S, dan dilanjutkan ke fase gap 2 atau G2. Pada fase G1 ini, sel akan mensintesis berbagai macam protein yang diperlukan untuk sintesis DNA, seperti DNA polimerase. Pada fase ini juga, sel akan mengalami peningkatan ukuran atau pertumbuhan, lalu menggandakan organel yang ada di dalamnya. Pada tahap ini juga, sel akan melakukan persiapan untuk sintesis DNA pada fase selanjutnya. Nah, sebelum sel masuk ke fase selanjutnya atau fase sintesis, sel terlebih dahulu akan dilakukan pengecekan pada checkpoint. Sistem kontrol siklus sel merupakan sekumpulan molekul yang akan mengatur proses terjadinya siklus sel. Pada sistem kontrol siklus sel ini terdapat tiga komponen utama, yaitu siklin, yang kedua yaitu siklin dependent kinase atau CDK, dan yang ketiga yaitu CDK inhibitor atau CDKI. CDK merupakan enzim yang diaktifkan oleh siklin untuk memfosforilasi protein target. Tanpa siklin, CDK tidak akan aktif. Nah, ketiga komponen tadi ada pada checkpoint yang ada di dalam satu siklus sel. Checkpoint akan memastikan bahwa sel yang akan memasuki fase selanjutnya sudah dalam keadaan siap dan tanpa kerusakan sedikitpun. Checkpoint yang pertama yaitu G1S checkpoint. Pada checkpoint ini, sel akan diperiksa kelengkapan nutrisinya, faktor pertumbuhannya, dan apakah lingkungan sel itu siap untuk melakukan sintesis DNA. Lalu pada fase ini juga, sel akan dicek apakah ada kerusakan atau tidak. Pengecekan tersebut dilakukan oleh CDK siklin. Namun, apabila ternyata pada DNA atau sel tersebut terdapat kerusakan, maka CKI akan aktif. CKI meliputi P53 dan P21. Pada saat terjadi kerusakan sel atau DNA, P53 ini akan aktif dan memerintahkan P21 untuk menghambat aktivitas CDK siklin. Pada saat aktivitasnya dihambat, sel akan melakukan pemberhentian siklus sel sementara. Sel tadi akan diberi waktu untuk melakukan perbaikan dirinya di fase G0. Setelah sel tersebut selesai memperbaiki dirinya, baru sel tersebut akan bisa menonaktifkan P53 tadi dan akan kembali mengaktifkan CDK siklin untuk mendorongnya ke fase selanjutnya, yaitu fase sintesis. Setelah sel berhasil memasuki fase S ini atau fase sintesis ini, sel akan melakukan sintesis DNA atau replikasi DNA. Selain melakukan sintesis DNA atau replikasi DNA, pada fase ini juga akan terjadi penggandaan sentrosom. Kedua sentrosom ini akan memunculkan benang spindle yang akan mengatur pergerakan kromosom saat pembelahan nanti. Setelah itu, sel akan masuk ke fase yang terakhir pada tahap interfase ini, yaitu fase G2. Fase G2 merupakan fase sebelum sel melakukan pembelahan pada fase M atau fase mitosis. Jadi, pada fase ini sel akan mempersiapkan dirinya untuk melakukan pembelahan. Selain itu, pada fase ini juga sel sudah mengalami duplikasi organela. Salah satunya adalah membentuk dua sentrosom.
dan juga sel sudah bereplikasi membentuk dua kromatin. Nah, pada akhir fase G2 ini, sel akan kembali dicek pada G2M checkpoint untuk memeriksa apakah ukuran selnya sudah memadai dan apakah replikasi DNA-nya sudah selesai secara sepenuhnya. Jika sudah selesai, maka sel siap untuk memasuki fase pembelahan pada fase M atau fase mitosis. Namun, jika ternyata replikasi tersebut belum selesai, sel akan kembali menghentikan siklusnya untuk memberikan waktu kepada sel agar menyelesaikan replikasi DNA-nya. Lalu setelah sel melakukan semua fase pada tahap interfase ini, sel akan memasuki fase M atau fase mitosis. Pada fase mitosis ini terdiri dari profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, dan kemudian akan melakukan sitokinesis. Nah, selang waktu antara metafase ke anafase ini akan ada kembali checkpoint yang terakhir, yaitu MG1 checkpoint. Pada checkpoint ini, kromosom akan diperiksa apakah dia sudah berikatan dengan benang spindle atau belum. Jika kromosom tersebut belum berikatan dengan benang spindle, maka siklus sel akan kembali berhenti secara sementara dan memberikan waktu kepada kromosom untuk bisa berikatan dengan benang spindle. Setelah dilakukan pengecekan pada checkpoint yang terakhir ini, sel akan melanjutkan tahapan mitosisnya dan menghasilkan dua sel anakan yang identik secara genetik. Lalu, siklus sel akan kembali terulang sampai membentuk sel-sel baru lainnya. Itulah penjelasan singkat mengenai siklus sel. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hubungan siklus sel dan checkpoint-nya terhadap pertumbuhan tanaman. Pada siklus sel akan menghasilkan dua sel anakan yang identik secara genetik. Setelah itu, sel tersebut akan melalui siklus sel lagi dan terus melakukan pembelahan menjadi banyak sel. Sel-sel tersebut akan membentuk organ dan jaringan yang ada pada tumbuhan. Lalu, checkpoint ini berguna untuk memastikan kualitas sel agar tidak terjadi abnormal pada selnya dan tidak akan terjadi pertumbuhan yang abnormal pada tanaman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.